Sultan Hamengkubuwono IX, pahlawan nasional Republik Indonesia yang menjadi wakil presiden. Beliau juga Bapak Pramuka serta merupakan PNS pertama di Indonesia. Beliau menyumbangkan hartanya senilai 6,5 juta gulden Belanda dan menawarkan pada Presiden Soekarno tentang pemindahan ibu kota ke Yogyakarta saat agresi militer Belanda. Kami peserta Lasar golongan 3 angkatan kedua kelompok C tahun 2022 akan mempersembahkan video podcast tokoh role model berakhlak. Selamat menyaksikan. Kembali lagi ke podcast Kilas Balik, sosok inspiratif Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai profil dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kita sudah menghadirkan para narasumber. Selamat pagi para narasumber. Kita akan membahas mengulas lebih detail tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, jadi nanti para narasumber akan mengulas sosok Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Berikut kita tampilkan ulasan pertama mulai dari Maya. Baik, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Di sini ternyata beliau sejak kecil telah terbiasa hidup dan tinggal bersama keluarga Belanda. Hal itu ditujukan oleh ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 untuk mengetahui karakter, budaya, dan watak orang Belanda. Jadi hal itu dipersiapkan untuk menghadapi Belanda di masa mendatang. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Beliau merupakan sosok yang luar biasa dan ya. kita lanjutkan ke narasumber Bu Arista. Selamat pagi Bu Arista. Bagaimana sosok Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9? Ya, terima kasih. Bagi saya sosok Sri Sultan Hamengkubuwono adalah beliau memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa ya. Dalam kepemimpinannya beliau menerapkan demokratis, di mana dalam mengambil keputusan dan kebijakan beliau melaksanakannya dengan cara bermusyawarah. Seperti itu dari saya. Terima kasih Bu Asta. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan sosok yang demokratis ya. Dia mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Oke. Bisa dilanjut dengan ulasan yang berikutnya, Bapak Beni. Baik. Bapak Beni bisa diberi ulasan mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Baik, terima kasih. Di umur 4 tahun, Hamengkubuwono ke-9 tinggal pisah dari keluarganya. Dia memperoleh pendidikan HIS di Yogyakarta, Mulo di Semarang, dan AMS di Bandung. Pada tahun 1930-an, beliau berkuliah di Leeds University, sekarang bernama Universiteit Leiden, Belanda. Luar biasa sekali. Sri Sultan merupakan sosok yang sangat mencintai dan juga telah menempuh pendidikan di berbagai tempat yang patut kita contoh. Oke, kita ulas lagi. Silakan kepada selamat pagi Bu. Selamat pagi. Baik. Pada agresi militer Belanda di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 mengakibatkan lumpuhnya pemerintahan RI. Pucuk pimpinan RI dilawan oleh Belanda sehingga eksistensi Republik Indonesia mengalami masa-masa kritis. Pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono IX tampil melawan Belanda dengan mendukung penuh para gerilyawan dalam melawan Belanda. Hal tersebut beliau lakukan sebagai wujud dedikasi beliau mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Ternyata Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu sangat loyal terhadap bangsa dan negara. Dibuktikan dengan dedikasinya ya. Dedikasinya dalam ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikutnya ulasan dari Ibu Gadis. Di kancah internasional, Sri Sultan juga mendapat sejumlah penghargaan, di antaranya Bronze Wolf Award pada tahun 1974, penghargaan tertinggi World Organization of the Scout Movement, dan tahun sebelumnya mendapat Boy Scout of
Amerika berupa Silver World Award. Jadi Sri Sultan memang sangat pantas untuk dibanggakan sebagai tokoh pramuka di negara kita. Ya, oke. Kita dengarkan closing statement-nya ya dari para narasumber. Silakan kepada Pak Udi. Kelas untuk memberikan statement-statement tentang Sri Sultan. Ya, tadi kita sudah menyimak beberapa ulasan dari beberapa narasumber. Kita bisa simpulkan bahwasanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini merupakan sosok yang begitu inspiratif. Dia adalah sosok yang berorientasi kepada pelayanan. Dia juga begitu akuntabel. Dia kompeten. Kemudian dia harmonis, menciptakan kerukunan dengan beberapa pihak. Dia juga merupakan orang yang loyal, yang setia kepada bangsa dan negaranya, adaptif, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan lingkungan, serta mampu kolaboratif dengan semua pihak. Marilah kita sebagai generasi penerus bangsa melanjutkan perjuangan beliau sehingga kita bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang tetap berdaulat, adil, dan adil. Demikian kilas balik sosok inspiratif Indonesia. Semoga bisa menjadi panutan kita dalam berkontribusi kepada bangsa dan negara. Mari kita wujudkan ASN